Kembali di suara Anda, langsung saja kita menerima telepon. Ada Tia di Jakarta. Selamat malam, silakan. Silakan. Saya mendukung kebijakan Pak Ahok untuk merelokasi warga yang ada di Bantaran, karena memang itu kan sebenarnya Bantaran itu tidak untuk tempat tinggal, sehingga air bisa lancar jalan. Jadi memang pola pikir warga yang di situ harus dirubah agar mereka bersedia untuk direlokasi untuk kepentingan orang banyak. Baik, terima kasih Ibu Tia. Lagi-lagi warga di Bantaran Sungai yang di Kampung Pulau ini belum bisa memindahkan warga karena memang belum jelas waktu itu ya ganti ruginya juga bukan belum jelas, tapi juga kedekatan dengan tempat kerja. Mereka ada juga yang bilang, Pak, kalau di sini kan rumahnya rumah milik sendiri, nggak sewa gitu kan. Kalau nanti di rumah susun kan harus sewa katanya. Padahal kalau kita hitung kerugian akibat banjir sebetulnya impas juga kan. Sebetulnya dengan pindah itu kualitas hidup lebih baik. Cuman bagaimana sebetulnya kalau Pemprov punya duit banyak sih bisa aja cari tanah bangun rumah susun yang dekat dan betul-betul orangnya bener lah, jangan dijual belikan kan. Karena itu memang permasalahannya kan diperjual karena sekali lagi memang yang membuat orang enggan pindah itu tadi karena posisi tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja, tempat cari nafkah. Nah yang kedua memang saya sangat sependapat bahwa Pemprov DKI sekarang itu untuk melakukan normalisasi adalah dengan cara untuk memindahkan ke rumah susun. Nah, sekarang kan melalui PT Jakarta Propertindo kan sedang dicari nih lahan-lahan untuk memperbanyak jumlah rumah susun. Jadi ini menarik ya. Jangan dilihat digusur lah, tapi kita memanusiakan. Ngewongke ya kan, membuat mereka lebih punya harkat martabat yang lebih baik. Nah, jadi kalau nanti dipindahkan pun kalau bisa Pemprov DKI membantu dengan mengembangkan kegiatan ekonominya, membantu dengan transportasi publiknya. Jadi jangan sampai dipindahkan apa-apa makin mahal, transportnya jauh, pasarnya jauh, bayar juga kan? Nah itulah, jadi pendekatannya jangan hanya satu sisi. Struktur itu hanya membuat Bantaran dan sebagainya. Kaitkan dengan program perumahan, kaitkan program bantuan sosial, kaitkan dengan program jadi pendekatannya keroyokan. Jadi jangan lihat banjir, oh urusannya PU, oh banjir urusan pertamanan, urusan perumahan, urusan semua. Nah itu soal orangnya. Tadi menarik juga Kang, yang saya tidak habis pikir. Ini kan tahu sebenarnya dari Pemprov sendiri sudah bertahun-tahun dari sejak zaman Pak Fauzi Bowo bahkan permasalahannya ada di sistem drainase itu kan. Seperti Kang Yayat bilang, kalau misalnya bencana datang sudah nggak tahu ini kapan datangnya, air datang saja kan. Kalau masalah relokasi bisa kita jadwal gitu. Nah, kenapa ini apa permasalahannya sehingga sistem drainase kita tuh tidak diaudit gitu loh sampai sekarang? Ini persoalan tadi. Mungkin saya nggak tahu apakah PU punya peta jaringan drainase kita atau enggak dari sisa masa Belanda. Belanda tuh kan ahlinya kanal, udah membuat peta. Memang kanal pernah gagal di Jakarta karena persoalan sedimentasi. Kemudian pembangunan kota. Jadi yang menjadi persoalan adalah begini, ketika kota drainase utamanya dibangun oleh pemerintah kota, tapi ketika pemukiman dibangun oleh pengembang, oleh siapapun, interconnected tidak? Sistem jaringannya bagaimana? Elevasinya bagaimana? Jadi itu harus dipetakan. Nah, yang menjadi masalah sekarang kan dulu waktu Pak Jokowi menjadi gubernur, dia masuk dan ngelihat gorongnya, dimensinya. Padahal kiri kanannya sudah berubah. Kalau tahun 60-an masih wajar. Pohon masih banyak, halaman terbuka masih banyak, ketika hujan turun masih bisa dibantu meresapkan. Tapi kalau semua sekarang udah dibeton, airnya tumpah, nggak mungkin menampung lah. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, ketika ring 1 lah, Sudirman Tamrin dibersihkan, bagaimana sistem pembuangan ke tempat lain? Harusnya dari situ sampai ke hulunya, ke hilirnya, itu harus beres. Jadi jangan sampai ketika ini bereskan, tempat lain tergenang. Jadi pompa-pompa yang sudah disediakan itu tuh juga sudah cukup membantu loh. Pompa ini menarik karena Jakarta ini harus diperbanyak pompa. Kan konsepnya membangun polder. Kedua, sistem drainasenya sudah semakin rendah karena akibat penurunan permukaan tanah. Nah, bagaimana pompa-pompa ini disiagakan untuk apa? Membantu kerja sistem drainase. Karena ya tadi turun, kita harus bangun polder sebanyak mungkin. Nah, untuk membangun polder memang harus ada yang direlokasi. Nah, saatnya sebetulnya kinerja pompa ini diperbanyak. Apalagi sekarang nanti Desember, Januari, hujan makin banyak, genangan makin tinggi, kemacetan makin tinggi. Harus ada mesin pompa yang bergerak tuh.
supaya Jakarta sudah punya kan? Sudah punya, tapi jumlahnya harus diperbanyak. Walaupun kerjanya ketika setahun cuma 3 bulan ya kan, ya artinya kita perlu apa? Untuk membantu mempercepat pengurangan genangan itu supaya orang tidak berjam-jam macet karena persoalan banjirnya, genangan ya, itu harus dipikirkan. Jadi tadi udah dipetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi wilayah genangan di RW. Kalau bisa jalannya, jalan-jalannya itu jadi orang tahu sekarang nih. Mudah-mudahan Senin depan nih ketika rapat koordinasi penanganan banjir ini, Pak Gubernur dan juga Presiden mendengar mudah-mudahan dialog kita malam hari ini ya. Karena kalau menurut saya jangan hanya wilayah, tapi jalan-jalannya. Jadi di mana kira-kira ada bottleneck karena persoalan genangan. Jadi siagakan pompa itu, petakan sistem drainasenya sehingga kita bisa membantu mengurangi kepadatan kemacetan lalu lintas karena orang Jakarta ini punya namanya sindrom hujan. Terima kasih banyak Kang Yayat. Mudah-mudahan banjirnya benar-benar tidak separah tahun lalu. Tahun lalu ini aman mudah-mudahan. Terima kasih banyak juga pada pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di Suara Anda dan Headline News. Otobris akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.